Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Di pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Kak Fitri. Kita akan belajar mengenai makna Pancasila sila ketiga. Nah adik-adik, sebelum kita mulai untuk belajar, pastikan dulu kalian telah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Siapkan dulu alat-alat tulisnya. Kemudian minta tolong orang tua kalian untuk mendampingi belajar. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berdoa ya. Jika sudah siap, kita langsung mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Ini karena kita akan membahas mengenai makna Pancasila sila ketiga, kita harus tahu dulu nih Pancasila itu apa. Yuk kita ingat-ingat dulu ya. Nah, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Nah, nama Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca artinya 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila ini merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku. Nah, adik-adik sudah hafal kan bunyi dari Pancasila itu apa? Ya, jadi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, di pertemuan kali ini kita akan membahas sila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh gambar pohon beringin. Nah, adik-adik, apa sih maknanya dari sila Persatuan Indonesia ini? Nah, Persatuan Indonesia ini berarti kita sebagai masyarakat harus menjadi satu. Satu ini maksudnya utuh atau tidak terpecah-pecah. Seperti yang kita ketahui ya, jika Indonesia ini terdiri dari banyak suku, budaya, etnis, dan agama. Namun kita harus tetap bersatu dalam meraih cita-cita negara. Karena dengan bersatu, kita bisa memenuhi tujuan negara Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Seperti semboyan bangsa Indonesia ya, yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, lalu kenapa kok lambang atau simbol yang dipilih ini gambar pohon beringin? Kira-kira kenapa? Ya, kita lihat dulu ya dari pohon beringin ini. Nah, pertama di pohon beringin itu terdapat akar tunggal. Nah, akar tunggal yang panjang ini itu melambangkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kenapa? Karena akar tunggal ini tuh bisa tumbuh masuk ke dalam tanah, memperkuatkan pohon ini sehingga dia melambangkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Yang jika semakin tumbuh maka akan semakin kuat. Kemudian di pohon beringin terdapat akar-akar yang menjalar. Nah, ini dilambangkan sebagai negara kesatuan, walaupun Indonesia memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Nah, yang terakhir, pohon beringin ini kan seperti yang adik-adik tahu tuh pohonnya besar ya. Besar dan rindang. Nah, ini pohonnya besar dan rindang ini dikatakan atau diibaratkan bisa digunakan oleh banyak orang untuk berteduh. Ini berarti negara memiliki fungsi sebagai tempat berteduh atau naungan untuk seluruh rakyatnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami adik-adik mengapa di sila yang ketiga itu menggunakan pohon beringin sebagai simbolnya. Jika sudah paham, kita lanjut. Nah, ini ada makna sila ketiga. Apa sih maknanya itu? Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, artinya itu apa? Kita harus bersatu ya sebagai negara kesatuan agar dapat mewujudkan persatuan bangsa serta agar terbebas dari segala bentuk konflik di masyarakat. Kemudian yang kedua ada cinta damai dan kesatuan. Ya, kita semua pasti mencintai kedamaian. Kita harus bersatu agar tidak terjadi konflik. Seperti itu. Yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, kita harus lebih mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan dengan ikhlas. Nah, yang terakhir nih, penerapan sila ketiga di kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada apa aja? Yang pertama, gotong royong ya. Contohnya itu seperti setiap hari Minggu ada kerja bakti, kemudian siskamling, seperti itu. Kemudian saling menghargai ya antara umat satu dengan umat yang lainnya, harus saling menghargai, tidak boleh mencela yang dapat menyebabkan perpecahan. Kemudian tidak dengan mudah menyebarkan ujaran kebencian ataupun berita-berita yang tidak benar, yang masih belum diketahui kebenarannya. Ayo adik-adik yang punya sosial media, kalian harus berhati-hati ya dalam berkomentar maupun menyebarkan berita-berita. Pastikan dulu komentar kalian ini tidak mengandung ujaran kebencian dan berita-berita yang kalian bagikan itu sudah terbukti kebenarannya. Terima kasih. Jadi cukup sekian adik-adik pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oh iya, setelah ini kakak akan kirimkan tugasnya ya. Harap dikerjakan. Akhir kata, kakak mau mengingatkan lagi kepada adik-adik, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika ingin berpergian. Kemudian selalu mencuci tangan dengan air atau sabun. Jika tidak ada, bisa menggunakan hand sanitizer. Dan menjaga jarak minimal 1 meter. Hal ini dilakukan agar kita dapat memutus penyebaran rantai penularan COVID-19. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.